Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Jess. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan terkait Global Marketing and New Product Development. Dengan saya di sini, Fauzi dan juga Alia. Jadi next. Baik, di slide pertama di sini kita membahas terkait globalization of market. Bagaimana tren em, market, em, bagaimana market itu bisa terglobalisasi. Nah, poin pertama di sini ada peran teknologi yang tentu mendorong pasar global, di mana teknologi di sini memudahkan munculnya pasar global dengan produk yang terstandarisasi di negara-negara. Seperti itu. Yang kedua, di sini kita membahas tentang perusahaan global versus multinasional. Kalau multinasional itu menyesuaikan produk untuk pasar lokal, biasanya memiliki biaya yang tinggi. Namun kalau kita berbicara perusahaan global, perusahaan yang menjual produk seragam di seluruh dunia, biaya rendah, seperti itu. Nah, kita ambil contohnya, di sini ada merek seperti McDonald dan Coca-Cola yang berhasil dalam pasar global gitu loh, di hampir 100 atau 200 negara seperti itu. Nah, di sini ada kritik dan variasi budaya. Em, Poinnya adalah banyak produk, tapi harus tetap disesuaikan untuk budaya lokal meskipun ada tren globalisasi. Kita ambil contoh di McDonald. Di Indonesia ada produk McDonald nasi uduk seperti itu. Nah, ini salah satu penyesuaian budaya yang dilakukan oleh McDonald agar bisa tetap fit in di market tiap negara yang berbeda. Mungkin di negara lain ada varian tertentu yang tidak ada di Indonesia. Selanjutnya di sini nomor 5 ada perbedaan budaya dan hambatan perdagangan. Tentu em, perbedaan budaya itu em, bisa saja sangat menghalangi gitu loh perusahaan untuk bisa berkembang dari segi norma dan juga perilaku konsumen. Nah, standar produk juga bisa menghambat standarisasi penuh seperti itu. Selanjutnya, di sini ada pentingnya pemasaran internasional. Ya, kenapa sih kita perlu paham gitu loh? Karena meningkatnya persaingan menuntut strategi pemasaran yang efektif baik untuk merek global maupun lokal. Jadi next. Selanjutnya kita membahas tentang market segmentation. Market segmentation itu sendiri adalah identifikasi kelompok konsumen dengan kebutuhan dan perilaku pembelian yang berbeda. Metodenya di sini ada berdasarkan geografi, demografi, sosiokultural, dan psikologis. Kalau geografi ya berdasarkan daerah, demografi terkait penduduk, sosiokultural budaya, dan juga psikologis ya um, psikologis manusia seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk menyesuaikan marketing mix untuk memaksimalkan penjualan di setiap segmen. Kita tahu sendiri marketing mix sangat banyak ya dalam isinya. Selanjutnya di sini ada segmentasi internasional. Nah, di sini kita perlu memahami perbedaan segmen antar negara dan segmen lintas negara, intermarket itu. Pastinya tiap negara memiliki segmentasi internasional berdasarkan tadi demografi dan juga sosiokultural yang berbeda-beda. Lanjut, di sini ada adaptasi versus standarisasi. Adaptasi diperlukan untuk budaya lokal, di mana untuk bisa menyesuaikan dan fit in, namun standarisasi mungkin pada segmen serupa lintas negara. Nomor 6 di sini ada tren global. Globalisasi itu memperkuat segmen serupa terutama pada remaja di pasar global. Bisa di next. Baik, selanjutnya kita membahas terkait produk atribut. Nah, konsep atribut produk itu setiap produk memiliki atribut yang tertentu gitu loh, yang menarik minat konsumen seperti performa, kualitas, dan kenyamanan. Jadi atribut apa yang ingin ditonjolkan gitu dari sebuah produk. Nah, nomor 2 di sini ada juga perbedaan budaya. Nah, kebutuhan konsumen pastinya tuh akan berbeda-beda antar negara karena faktor budaya menyesuaikan seperti itu. Misalnya makanan dan minuman yang populer di satu negara bisa tidak diminati di negara lain. Nah, contohnya di sini ada Coca-Cola memasar kopi kalian di Jepang untuk mencocokkan secara lokal. Jadi balik lagi, market manager dan juga perusahaan harus pintar-pintar eh, memilih segmentasi dan juga menyesuaikan di produk atribut sini gitu loh untuk bisa fit in. Selanjutnya di sini ada tingkat pembangunan ekonomi sebagai salah satu faktor juga. Nah, negara maju itu cenderung menginginkan produk dengan fitur tambahan, jadi extra feature. Namun negara berkembang lebih menyukai produk sederhana dan andal karena keterbatasan anggaran. Jadi kalau misalkan Indonesia ya masuk kayak negara berkembang seperti itu, suka yang murah-murah tapi reliable. Tapi kalau negara maju
karena mungkin um, sudah satu level di atas, mereka butuh needs-nya itu lebih gitu loh. Nah, contohnya di sini ada mobil di negara berkembang mungkin tanpa fitur tambahan seperti AC atau radio, tapi ini mungkin kita bahas di tahun sebelum 2000 ya seperti itu. Tapi kalau mungkin negara Eropa Barat itu sudah terkenal dengan produksi mobil mewah seperti BMW dan juga Mercy yang mengandalkan kualitas dan juga servis gitu di dalamnya, fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya di sini ada standar produk dan juga teknis, di mana perbedaan standar teknis antar negara dapat mempengaruhi desain dan pemasaran produk. Misalnya, peralatan DVD di Amerika tidak kompatibel dengan yang di Eropa. Nah, ini juga berhubungan dengan standarisasi regional melalui perjanjian perdagangan, aturan-aturan hukum yang membantu menciptakan pasar lebih global. Nah, nomor 5 di sini ada tren globalisasi, yaitu eh, dampaknya apa, akibatnya apa? Beberapa produk itu mengalami konvergensi selera, terutama di negara industri maju. Namun, standar dan preferensi lokal masih menghambat produk global yang sepenuhnya standar. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai distribusi strategi, di mana tujuan utama dari strategi distribusi ini adalah untuk memastikan bahwa produk sampai ke konsumen dengan cara yang efisien dan efektif, baik dari segi biaya, waktu, dan kualitas layanan untuk menyalurkan produk mereka ke pasar luar negeri. Oke, next. Lanjut selanjutnya ini adalah mengenai jenis-jenis distribusi. Jadi ini ada distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Untuk distribusi langsung ini adalah strategi di mana produsen ini menjual produk mereka langsung kepada konsumen tanpa perantara. Pendekatan ini memungkinkan kontrol penuh atas pengalaman pelanggan dan dapat mengurangi biaya distribusi. Lalu selanjutnya ada distribusi semi langsung, di mana produk ini disalurkan melalui pengecer yang dimiliki oleh produsen. Strategi ini memungkinkan produsen untuk menjangkau konsumen dengan lebih baik sambil tetap mempertahankan kontrol atas merek dan layanan. Lalu ada distribusi tidak langsung, di mana hal ini melibatkan penggunaan perantara seperti distributor atau agen untuk menjual produk kepada konsumen. Pendekatan ini sangat berguna ketika perusahaan ingin memasuki pasar baru dengan cepat tanpa harus membangun infrastruktur distribusi itu sendiri. Bisa di next. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis di negara, salah satunya adalah lingkungan bisnis di mana di negara tujuan ini sangat mempengaruhi pilihan strategi distribusi. Faktor-faktor seperti regulasi lokal, kondisi ekonomi, dan budaya dapat menentukan bagaimana produk ini didistribusikan. Lalu ada karakteristik pasar lokal, di mana setiap negara ini memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda, jumlah pelanggan, distribusi geografis, dan kebiasaan berbelanja yang dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Lalu juga ada faktor budaya dan kebiasaan, di mana budaya dan kebiasaan ini berperan sangat krusial karena nilai-nilai, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang dapat berbeda secara signifikan di setiap negara. Lalu juga ada faktor regulasi dan kebijakan pemerintah, di mana setiap negara ini memiliki peraturan yang mengatur impor, pajak, dan standar produk yang harus dipatuhi oleh perusahaan asing, di mana kebijakan ini dapat menciptakan hambatan atau peluang bagi distribusi produk. Lalu selanjutnya ada faktor biaya dan infrastruktur, di mana biaya ini adalah faktor lain yang sangat penting dalam menentukan strategi distribusi. Kenapa? Karena biaya transportasi, penyimpanan, dan pengiriman dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya. Lalu juga ada faktor infrastruktur, di mana ketersediaan jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik yang baik dapat memperlancar proses distribusi. Negara dengan infrastruktur yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk dengan cepat dan efisien, sedangkan negara dengan infrastruktur yang buruk dapat menambah waktu dan biaya pengiriman. Bisa di next. Lalu ini ada communication strategy, di mana pendekatan ini dirancang untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan audiens global secara efektif. Di dalam konteks ini, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti perbedaan budaya, bahasa, dan preferensi konsumen. Bisa dilanjut. Lalu ada hambatan komunikasi internasional. Yang pertama ada hambatan bahasa, di mana perbedaan bahasa yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman dalam penyampaian pesan dan informasi. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang sama dapat menghambat negosiasi dan kolaborasi, sehingga perusahaan
itu perlu mempertimbangkan penggunaan penerjemahan dan atau pelatihan bahasa bagi para karyawan. Lalu ada hambatan budaya juga yang seringkali menjadi tantangan utama karena perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan praktik komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Contohnya, cara penyampaian kritik yang dianggap sopan di satu budaya mungkin juga bisa dianggap kasar di budaya lainnya. Lalu ada tingkat kebisingan. Dalam komunikasi juga dapat mengganggu efektivitas interaksi internasional karena kebisingan ini tidak hanya bersifat fisik seperti gangguan suara saat berkomunikasi melalui telepon atau video konferensi, tetapi juga mencakup kebisingan semantik, yaitu perbedaan makna kata atau frasa yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Bisa di next. Lalu ini adalah strategi dorong push and pull, di mana push strategi ini berfokus pada upaya untuk mendorong produk ke pasar dengan cara aktif, mempromosikan dan mendistribusikan produk kepada konsumen melalui saluran distribusi. Dalam konteks ini, produsen itu berusaha untuk meyakinkan pengecer dan distributor untuk menjual produk mereka, seringkali dengan memberikan insentif seperti diskon atau dukungan pemasaran. Lalu juga ada pull strategy, di mana pull strategy ini berfokus pada menciptakan permintaan dari konsumen sehingga mereka dapat menarik produk ke arah mereka. Pendekatan ini melibatkan pemasaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran merek dan hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui kampanye iklan, konten digital, dan program loyalitas. Dalam strategi ini, perusahaan juga berusaha untuk membuat konsumen mencari produk mereka secara aktif sehingga meningkatkan permintaan langsung dari pelanggan akhir. Lalu ini ada periklanan global, eh, di mana perusahaan ini menggunakan pesan yang sama di seluruh pasar untuk menghemat biaya dan membangun citra merek yang konsisten. Dengan menerapkan pesan yang seragam, perusahaan ini dapat menciptakan identitas merek yang kuat dan mudah dikenali di berbagai negara. Lalu ada kustomisasi, di mana menjadi penting karena perbedaan budaya, regulasi, dan kebiasaan konsumen itu memerlukan penyesuaian pesan iklan agar lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, perusahaan juga harus melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami konteks lokal sebelum meluncurkan kampanye iklan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pricing strategy. Jadi, pricing strategy ini adalah strategi penetapan harga internasional yang merupakan komponen penting dari keseluruhan bauran pemasaran internasional. Bagian ini itu membahas tiga aspek strategi penetapan harga. Yang pertama itu adalah eh, pricing discrimination. Jadi pricing discrimination ini terjadi setiap kali konsumen di berbagai negara dikenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama atau variasi produk yang sedikit berbeda. Nah, diskriminasi harga ini juga melibatkan penetapan harga apapun yang ditanggung pasar. Dalam pasar yang kompetitif, harga itu mungkin harusnya lebih rendah daripada di pasar tempat perusahaan memiliki monopoli. Diskriminasi harga dapat membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan. Masuk akal bagi secara ekonomi untuk mengenakan harga yang berbeda di berbagai negara. Dua kondisi diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Pertama, perusahaan harus dapat menjaga pasar nasionalnya tetap terpisah. Jika tidak dapat melakukan ini, individu atau bisnis dapat melemahkan upaya mereka dalam diskriminasi harga dengan terlibat dalam arbitrase. Arbitrase sendiri terjadi ketika individu atau bisnis memanfaatkan perbedaan harga untuk produk perusahaan antara dua negara dengan membeli produk di tempat harga lebih rendah dan menjualnya kembali di negara tempat harga lebih tinggi. Misalnya, banyak perusahaan mobil yang telah mempraktikkan diskriminasi harga di Eropa. Ford Escort pernah berharga $2.000 lebih mahal di Jerman daripada di Belgia. Kebijakan ini gagal ketika dealer mobil membeli mobil-mobil itu dijual di Belgia dan dibawa ke Jerman, di mana mereka menjualnya dengan keuntungan sedikit lebih rendah daripada harga jual mobil Ford di Jerman. Untuk melindungi pangsa dealer mobil Jerman, Ford harus menyelesaikan harga di Jerman dengan harga yang berlaku di Belgia. Ford tidak dapat memisahkan pasar-pasar ini tidak seperti di Inggris, di mana kebutuhan mobil akan disetir akan mobil di mana kebutuhan akan mobil setir kanan itu membuat pasar ini terpisah dari pasar-pasar Eropa lainnya. Jadi, Memiliki waduh,
Oke, next. Kita akan melanjutkan pembahasan. Next. Ya, selanjutnya ada ke strategic pricing. Jadi ini adalah konsep penetapan harga strategis yang memiliki tiga aspek yang disebut sebagai penetapan harga predator, penetapan harga multi titik, dan penetapan harga kurva pengalaman. Baik penetapan harga predator maupun penetapan harga kurva pengalaman dapat melanggar peraturan anti-dumping. Setelah itu, setelah ditinjau penetapan harga predator dan kurva pengalaman, kita bisa melihat aturan anti-dumping dan kebijakan peraturan lainnya. Nah, jadi untuk predatory pricing ini sendiri adalah penetapan harga predatory, yaitu menggunakan harga sebagai senjata kompetitif untuk mengusir pesaing yang lebih lemah dari pasar nasional. Setelah pesaing meninggalkan pasar, perusahaan dapat menaikkan harga dan menikmati laba yang tinggi. Untuk multi-point pricing strategi sendiri, itu penetapan harga yang menjadi masalah ketika dua atau lebih bisnis internasional bersaing satu sama lain di dua atau lebih pasar nasional. Penetapan harga multi-point mengacu pada fakta bahwa strategi penetapan harga perusahaan di satu pasar itu dapat berdampak pada strategi penetapan harga pesaingnya di pasar lain. Selanjutnya adalah experience curve pricing, yaitu eh, ketika sebuah perusahaan membangun volume produksi akumulasinya dari waktu ke waktu, biaya per unit itu bisa turun karena efek pengalaman. Efek pembelajaran dan skala ekonomi mendasari kurva pengalaman. Harga menjadi pertimbangan karena penetapan harga yang agresif bersama dengan promosi dan iklan yang agresif itu dapat membangun volume penjualan akumulasi dengan cepat. Dengan demikian menggerakkan produksi menuruni kurva pengalaman. Next. Lalu selanjutnya regulatory influence on price. Jadi di sini sendiri ada anti-dumping regulation. Jadi baik penetapan harga predatory maupun penetapan harga kurva pengalaman dapat melanggar peraturan anti-dumping. Dumping terjadi setiap kali perusahaan menjual produk dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksinya. Akan tetapi sebagian besar peraturan mendefinisikan dumping secara lebih samar. Misalnya kalau di suatu negara diizinkan untuk mengajukan tindakan anti-dumping terhadap importir berdasarkan pasal 6 GATT. Jika di Amerika, selama dua kriteria terpenuhi, penjualan dengan harga kurang dari nilai wajar dan kerugian material bagi industri dalam negeri. Lalu ada competition policy. Jadi sebagian besar negara maju itu memiliki peraturan yang dirancang untuk mendorong persaingan dan membatasi praktik monopoli. Peraturan ini dapat digunakan untuk membatasi harga yang dapat ditetapkan perusahaan di suatu negara. Next. Selanjutnya ada new product development, jadi penelitian dan pengembangan dasar dan terapan teknologi baru dan kemudian komersialisasikannya. Permintaan yang kuat dan konsumen yang makmur menciptakan pasar potensial untuk produk baru. Perkembangan produk akan mengalami peningkatan pesat ketika berada di negara dengan kondisi, pertama, lebih banyak uang dihasilkan untuk penelitian dan pengembangan dasar dan terapan. Kedua, permintaan yang mendasar yang kuat. Ketiga, konsumen yang makmur. Dan keempat, terakhir, persaingan yang ketat. Next. Selanjutnya ada integrating R&D, marketing, and production. Jadi meskipun perusahaan itu berhasil mengembangkan produk baru dan dapat memperoleh laba yang besar, pengembangan produk baru itu memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, sehingga integritas lintas fungsi yang ketat antara R&D, produksi, dan pemasaran dapat membantu perusahaan memastikan bahwa pertama, mereka mengembangkan produk didorong untuk kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, produk baru dirancang agar mudah diproduksi, biaya pengembangan tetap terkendali, dan waktu pemasaran produk dimaksimalkan. Next, cross-functional teams. Salah satu cara untuk mencapai integrasi lintas fungsi adalah dengan membentuk tim pengembangan produksi. Tim lintas fungsi yang terdiri dari perwakilan R&D, pemasaran, dan produksi. Karena fungsi-fungsi ini dapat berlokasi di berbagai negara. Tim terkadang memiliki keanggotaan multinasional. Dan terakhir, building global R&D capabilities. Kebutuhan untuk mengintegrasikan R&D dan pemasaran untuk mengkomersialisasikan teknologi baru secara memadai menimbulkan masalah khusus dalam bisnis internasional. Karena komersialisasi sendiri mungkin memerlukan versi produk baru yang berbeda untuk produksi di berbagai negara. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 16.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.